Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabat-sahabat mahasiswa, terutama untuk kelas T21B dan TI 21C dan program studi manajemen di Universitas Nusa Putra Sukabumi. Bagaimana kabarnya sahabat-sahabat mahasiswa semua? Mudah-mudahan dalam kondisi pandemi ini yang memang sekarang sudah dalam situasi melandai, semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Dan kita semua bisa mengikuti semua pembelajaran selama mengikuti perkuliahan di Universitas Nusa Putra ini dapat berjalan dengan lancar dan teman-teman sahabat-sahabat mahasiswa nantinya dapat berhasil untuk menjalankan studi tepat pada waktunya. Sahabat-sahabat mahasiswa yang saya banggakan, pada kesempatan yang pertama ini, saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Dana Budiman, saya adalah salah satu dosen tetap di Universitas Nusa Putra, dan pada semester ini saya mendapat tugas dari universitas untuk menyampaikan mata kuliah pendidikan Pancasila yang nanti akan diikuti oleh dua kelas, yaitu TI 21B dan TI 21C. Mudah-mudahan semua sudah siap dan sudah dalam kondisi segar untuk mengikuti pembelajaran ini. Sahabat-sahabat mahasiswa yang saya banggakan, dalam mata kuliah Pancasila ini kita akan mengikuti dalam 7 sesi sebelum kita melaksanakan ujian tengah semester, dan nanti 7 sesi lagi setelah tengah semester untuk mengikuti nanti ujian akhir semester. Untuk itu, saya harapkan semua bisa mengikutinya dengan baik. Sahabat-sahabat mahasiswa, untuk yang pertama ini, atau sesi pertama dari perkuliahan kita dalam mata kuliah Pancasila, saya ingin menyampaikan tentang konsep, sumber historis, sosiologi, dan urgensi pendidikan Pancasila. Jadi saya harapkan sekarang siap-siap sahabat-sahabat mahasiswa untuk mampu memahami apa itu yang dimaksud dengan konsep sumber histori, sosiologi, dan urgensi pendidikan Pancasila. Sahabat-sahabat mahasiswa yang saya banggakan, adapun tujuan pembelajaran, sebagaimana biasa, sebelum mata kuliah disampaikan, kita menyampaikan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran dari sesi 1 ini adalah untuk menjelaskan konsep pendidikan Pancasila, untuk mengemukakan sumber historis, sosiologi, dan politik pendidikan Pancasila, kemudian menjelaskan urgensi pembelajaran pendidikan Pancasila, dan yang terakhir adalah menjelaskan urgensi pembelajaran pendidikan Pancasila. Saya lanjutkan mengenai konsep pendidikan Pancasila. Sahabat-sahabat mahasiswa yang saya hormati, konsep pendidikan Pancasila kita ini adalah mengacu kepada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 yang menjelaskan, juga menyatakan bahwa kurikulum pendidik wajib memuat mata kuliah agama Pancasila dan kewarganegaraan dan bahasa Indonesia. Ini adalah 4 mata kuliah penting yang harus dipelajari dan menjadi dasar bagi semua mahasiswa di perguruan tinggi, yaitu pendidikan agama, Pancasila, kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia. Adapun tujuan pendidikan Pancasila adalah mengenal ideologi bangsa Indonesia dan bentuk jati diri mahasiswa. Penting sekali bagi kita semua untuk mengenal ideologi ini agar kita tidak terombang-ambing dengan ideologi lain yang saat ini memang sangat mempengaruhi bangsa kita dari berbagai media yang sekarang sangat mudah untuk dijangkau. Sahabat-sahabat mahasiswa, selanjutnya saya ingin menyampaikan mengenai dasar sejarah pendidikan Pancasila. Pancasila adalah bagian dari sejarah bangsa, sehingga ideologi Pancasila harus dipahami, diimplementasikan, dan dilestarikan oleh manusia Indonesia, termasuk di dalamnya adalah generasi muda, khususnya adalah para mahasiswa itu sendiri. Kemudian, dengan mempelajari sejarah, kita akan menemukan realitas bahwa bangsa yang kuat secara persatuan dan unggul secara iptek akan menjadi bangsa mandiri dan berdaulat. Dan ini sering disampaikan oleh Bapak Presiden bahwa kita akan menjadi negara yang unggul dan kuat di tahun 2045. Sahabat-sahabat mahasiswa
yang berbahagia. Selanjutnya adalah kaitan dengan dasar sosiologis pendidikan Pancasila. Dasar sosiologis ini sangat penting kita pahami karena Indonesia merupakan bangsa yang majemuk, memiliki ratusan suku, adat istiadat, agama, dan kepercayaan, serta bahasa yang tersebar di ribuan pulau yang disatukan oleh Pancasila. Tanpa kita memahami sosiologi dari masing-masing budaya ini, tentu kita akan menjadi terbelah atau bercerai-berai. Bung Karno pada saat itu, pada zamannya menegaskan bahwa nilai-nilai Pancasila digali dari bumi Indonesia. Nilai Pancasila berasal dari kehidupan sosiologis masyarakat Indonesia. Jadi Pancasila ini memang benar-benar berasal dari karakter atau jiwa dari segenap masyarakat Indonesia. Sahabat-sahabat mahasiswa yang saat ini tentu saja sudah sangat memahami bahwa selain sosiologis, kita harus memahami juga dasar yuridis Pancasila, yaitu Pancasila itu tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45, konsekuensi yuridis konstitusional. Kalau ada dalam Undang-Undang Dasar ini adalah sangat penting sekali sebagai yuridis konstitusional. Jadi ini Pancasila itu kalau sudah ada di tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar, memiliki kekuatan hukum yang sah, kekuatan hukum yang berlaku, dan hukum yang mengikat. Artinya nanti semua hukum yang ada itu adalah bersumber dari ideologi Pancasila itu sendiri. Kemudian dasar politik dari pendidikan Pancasila, bahwa Pancasila merupakan ideologi politik yang mampu menuntun setiap kegiatan politik bangsa Indonesia menuju tata tertib sosial politik yang ideal. Sebagaimana kita maklumi bersama bahwa ideologi ataupun apapun suatu azas atau suatu pemikiran akan tersangkut atau akan terkait dengan apa yang dimaksud dengan sosial politik. Selanjutnya, kegiatan politik harus mengedepankan moralitas yang sesuai dengan nilai Pancasila sehingga lahir kehidupan politik yang sehat. Nah, inilah yang diharapkan oleh kita semua agar bangsa kita kuat. Kita harus memiliki kehidupan politik yang sehat. Adik-adik mahasiswa dan sahabat mahasiswa semuanya, tujuan pendidikan Pancasila adalah mempersiapkan mahasiswa agar mampu menganalisis dan mencari solusi terhadap berbagai persoalan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kemudian, membentuk sikap mental mahasiswa yang mampu mengapresiasi nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, kecintaan pada tanah air, dan kesatuan bangsa, serta menguatkan masyarakat madani yang demokratis, berkeadilan, dan bermartabat berdasarkan Pancasila. Jadi dengan mempelajari Pancasila ini, akhlak dan kepribadian segenap generasi muda, khususnya para mahasiswa ini akan tertata baik. Saya kira ini yang penting kita hayati dari pembelajaran pendidikan Pancasila pada sesi pertama ini adalah kita akan mempersiapkan mahasiswa agar mampu menganalisis, mencari solusi terhadap persoalan kehidupan, terutama dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara. Penting ini untuk dipahami semua. Mudah-mudahan apa yang telah saya jelaskan, walaupun dalam waktu yang sangat singkat ini, dan suatu kondisi yang masih terbatas ini dapat dipahami dengan baik. Demikian kami akhiri untuk sesi pertama ini. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat.